Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat adik-adik atas kesempatannya meluangkan waktu untuk menerima materi pada malam hari ini. Mungkin ada yang sudah kenal saya. Ya, mungkin belum ada ya. Ya, perkenalkan, nama saya Elsia Malilatif. Saya salah satu mahasiswa UNG Prodi Pendidikan Kimia. Di sini saya meminta waktunya sedikit buat adik-adik untuk menerima materi sedikit ilmu dari saya untuk kalian. Ya, mungkin uh, sesuatu yang dapat mengganggu pembelajaran pada malam hari ini bisa disingkirkan atau bisa lebih fokuskan lagi ke Zoom meeting ini untuk menerima materi. Ya, untuk ketua kelas, ada ketua kelas di Zoom ini? Ya. Untuk Kieski, saya meminta untuk memimpin atau sebelum pembelajaran pada malam hari ini mungkin dipimpin doa dulu. Ya, terima kasih untuk Kieski sebagai ketua kelas sudah memimpin doa pada pembelajaran malam hari ini. Mungkin ada teman kalian yang belum masuk atau tidak hadir pada Zoom ini? Ya, mungkin yang belum hadir itu bisa dipanggil lagi untuk masuk lagi ke Zoom meeting pada malam hari ini supaya lebih memaksimalkan pembelajaran pada malam hari ini. Mungkin yang teman-teman atau adik-adik yang belum hadir bisa nama-namanya dituliskan, setelah itu dikirim ke saya ya untuk ketua kelas. Terima kasih untuk ketua kelasnya. Mungkin sebelum kita masuk dalam pembelajaran pada malam hari ini kita ambil materi yaitu tentang perkembangan struktur atom. Mungkin adik-adik ada yang sudah pernah dengar atau sudah pernah mendengar materi tentang atom atau mendapat searching materi tersebut. Mungkin saya bisa gambarkan sedikit tentang atom itu. Nah, atom itu bisa kita dapat temui atau kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin contohnya saya ambil kertas. Ada yang sudah pernah lihat kertas atau kertas yang kita gunakan sehari-hari. Kertas itu kita bisa ambil contoh atom. Nah, kertas ini bisa kita bagi-bagi atau kita bisa robek-robek sampai sesuatu yang kecil yang tidak dapat dirobek lagi. Kita bisa mungkin kita pernah melakukannya. Ada yang pernah melakukannya? Kertas yang kita robek-robek sampai kecil yang tidak dapat lagi kita robek-robek. Ada yang sudah pernah melakukannya? Ya, bagaimana ya? Oh ya, oke. Untuk kertas itu tidak dapat kita bagi lagi merupakan salah satu contoh struktur atom, atau bisa kita ambil contoh lainnya yaitu kapur yang tidak dapat dibagi lagi, maka itu adalah yang disebut dengan atom. Mungkin langsung saja ke materinya. Saya searching dulu untuk materinya pada malam hari ini.
Apakah sudah muncul PowerPoint-nya saya? Oke. Ya. Materi pada malam hari ini ada materi sedikit dari saya untuk adik-adik, yaitu tentang perkembangan teori atom. Apakah sudah muncul sama kalian? Ya. Apa itu perkembangan? Nah, perkembangan adalah teori yang menitik beratkan pada berbagai perubahan dan perkembangan yang kita alami. Nah, bagaimana teori atom itu berkembang? Nah, ada dua ilmuwan menyatakan atau berpendapat mengenai perkembangan atom. Nah, di sini Leucippus dan Democritus berpendapat bahwa semua materi terdiri dari partikel yang sangat kecil atau yang tidak dapat dibagi lagi. Dan Democritus menyatakan bahwa jika suatu materi dibagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil, sampai suatu saat ada bagian yang sangat kecil yang tidak dapat dimusnahkan atau tidak dapat dibagi lagi, yang biasa kita sebut dengan atom. Nah, ini merupakan salah satu ilmuwan yang menyatakan tentang menurut pendapatnya bahwa teori atom menurutnya, yaitu ilmuwan John Dalton 1803 menyatakan bahwa teori atom Dalton, setiap elemen terdiri dari partikel yang sangat kecil yang disebut atom. Kemudian semua atom unsur dari yang sama adalah identik, tetapi atom dari suatu unsur berbeda dari unsur lainnya. Bisa kita lihat gambar di samping, yaitu teori atom Dalton, yaitu memiliki proton, neutron, dan elektron. John Dalton ini merupakan juga partikel kecil yang tidak dapat dibagi lagi. Itu merupakan teori atom Dalton. Kemudian teori atom Dalton ini memiliki kelebihan dan kelemahannya, yaitu bisa kita lihat bahwa kelebihan dari teori atom Dalton ini yang pertama dapat menjelaskan hukum kekekalan massa. Kemudian yang kedua, metode perbandingan permanen. Nah, kelemahannya yang pertama tidak dapat menjelaskan sifat listrik materi. Kemudian yang kedua tidak dapat menjelaskan perbedaan antara atom-atom unsur lain. Kemudian ada ilmuwan yang kedua, yaitu Thomson. Mungkin Prasastri bisa menjelaskan penemuannya. Ya, Sastri bisa menjelaskan. Ya, terima kasih Prasastri. Nah, kita bisa lihat bahwa materi gambarnya, yaitu pada atom Thomson ini merupakan seperti bola kismis yang kita bisa lihat di dalamnya itu yang bermuatan negatif. Kemudian garis di dalamnya ini merupakan yang bermuatan positif, dan yang ini merupakan elektron. Ya, untuk
kelebihannya bisa dijelaskan? Baik, untuk kelebihannya ini dapat menyenangkan pada model kecil daripada atom. Yang kedua, dapat menyenangkan sifat fisik atom. Iya. Jadi, untuk kelebihannya yang pertama dapat menjelaskan dan dalam atom. Yang kedua, dapat menjelaskan efek penghamburan cahaya pada Ya, terima kasih untuk Prasastri atas partisipasinya. Mungkin yang ketiga kita masuk ke ilmuwan yang ketiga yaitu Rutherford. Teori Rutherford ini menyatakan bahwa model atom ini sebagai besar merupakan ruang kosong. Terdapat inti padat yang bermuatan positif yang disebut dengan inti atom, dan elektron yang bermuatan negatif yang mengorbitkan inti atom. Nah, atom Rutherford ini terdiri dari atas inti atom yang sangat kecil yang bermuatan positif serta dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Next, untuk kelebihan dan kelemahannya bisa kita lihat dalam PPT. Kemudian yang keempat yaitu Niels Bohr. Beliau menyatakan bahwa elektron yang bermuatan negatif bergerak mengelilingi inti atom yang bermuatan positif pada jarak yang berbeda seperti orbit planet yang mengelilingi matahari. Kita bisa lihat bahwa gambar dari model atom Bohr ini yaitu elektron yang mengelilingi inti atom yaitu neutron dan positron. Nah, next, kelebihan dan kelemahannya bisa kita lihat atau baca pada PPT. Yang terakhir yaitu Erwin Schrödinger. Beliau menyatakan bahwa semakin rapat awan elektron, semakin tinggi pula elektron sebaliknya. Oleh karena itu, model atom ini, mekanik kuantum ini disebut juga model awan elektron. Nah, kita bisa lihat bahwa model atom mekanika kuantum ini yaitu bagian hitam ini merupakan inti atom dan dan hitam-hitam yang di sampingnya ini merupakan persebaran elektron. Nah, itulah materi yang bisa Ibu jelaskan. Mungkin sebelum kita menutup pembelajaran pada malam hari ini, apakah ada yang ingin bertanya? Sekali lagi buat teman adik-adik yang ingin. Oh ya, untuk Prasastri dipersilakan untuk apa ini yang memberikan pertanyaan ya? Ya. Ya, terima kasih untuk Prasasti untuk pertanyaannya, yaitu mungkin bisa saya jelaskan lebih dahulu pertanyaan dari Prasasti atau maksud dari pertanyaannya itu apakah atau masih bisa dibagi lagi. Ya, mungkin langsung saya jawab saja. Menurut salah satu ilmuwan yaitu Dalton, merupakan partikel yang kecil yang tidak dapat dibagi lagi. Atom-atom suatu unsur semuanya serupa, tidak dapat berubah menjadi unsur lain. Dua atom atau lebih yang berasal dari unsur yang berlahan dapat membentuk molekul. Ya, mungkin untuk jawabannya itu bisa kita lihat pada salah satu penjelasan dari satu ilmuwan yaitu Atom Dalton yang beliau menyatakan atom itu tidak dapat dibagi lagi. Mungkin itu sedikit jawaban dari saya. Apakah untuk penanya atau adik Prasastri apakah kurang jawab?
jelas dari jawaban saya? Ya, terima kasih untuk adik Prasasri yang sudah bertanya. Apakah untuk adik-adik lain ada yang ingin bertanya lagi? Ya, mungkin sedikit waktu kurang sudah menyita pembelajaran pada malam hari ini. Terakhir, apakah ada yang ingin memberikan kesimpulan? Ya, mungkin tidak ada ya. Mungkin langsung saja. Apakah yang lain ada yang ingin memberikan kesimpulan? Oh ya, mungkin tidak ada ya. Oke, langsung saja saya simpulkan pembelajaran pada malam hari ini bahwa kita bisa ambil kesimpulan bahwa struktur atom merupakan unit berdasar yang terdiri dari inti atom dan awan elektron yang memiliki muatan negatif. Inti atom ini terdiri dari proton yang memiliki muatan positif dan neutron yang memiliki muatan netral. Kemudian atom ini merupakan sebuah partikel yang tidak dapat dibagi lagi. Ya, mungkin kesimpulan dari saya, maka berakhirlah pembelajaran pada malam hari ini. Ya, buat adik-adik selamat beristirahat. Mohon maaf atas waktu yang menyita kalian. Terima kasih untuk semuanya. Saya tutup pembelajaran pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk adik-adik semua. Mungkin terakhir kita mungkin saya tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.